Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti mengikuti pola tertentu? Seolah-olah semua kejadian yang Anda alami, baik suka maupun duka, saling berkaitan dan memiliki makna tersembunyi. Ini bukan sekadar kebetulan. Ada kekuatan besar yang mengatur segalanya dengan presisi. Kekuatan itu adalah hukum semesta. Hukum ini bukan sekadar teori motivasi, melainkan prinsip universal yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Dari peradaban Mesir, India, Yunani, hingga Nusantara, manusia telah lama menyadari adanya keteraturan dalam semesta. Hukum-hukum ini menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan kita menciptakan realitas yang kita jalani. Dengan memahami dan menerapkannya, Anda dapat mengubah hidup secara signifikan. Banyak tokoh sukses dunia, dari tokoh spiritual hingga pemimpin teknologi, memahami dan hidup selaras dengan hukum-hukum ini. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas dengan energi semesta. Kini giliran Anda. Mari kita telusuri satu persatu 12 hukum semesta yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda untuk berlangganan channel ARS Pandangan Hidup. Di sana, Anda akan menemukan berbagai wawasan tentang kehidupan, energi, dan kesadaran yang akan membuka pandangan Anda terhadap dunia. Jangan lupa tinggalkan komentar mengenai hukum semesta mana yang paling menggugah hati Anda. Kembali ke pembahasan utama, semesta ini bekerja seperti algoritma yang sangat presisi. Ia tidak mengenal kesalahan atau kebetulan. Setiap energi yang Anda pancarkan akan mendapatkan respon setimpal dari semesta. Apakah Anda menyadarinya atau tidak, hukum ini tetap berjalan. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengubah hidup Anda harus mulai dari diri sendiri, dari pola pikir, emosi, hingga tindakan. Dengan begitu, Anda akan selaras dengan frekuensi semesta. Inilah yang akan membuka pintu perubahan. Hidup yang selama ini terasa stagnan akan mulai bergerak menuju arah yang lebih baik. Semua dimulai dari kesadaran bahwa semesta selalu mendengar dan merespon Anda. Hukum pertama dalam 12 hukum semesta adalah The Law of Divine Oneness, atau hukum kesatuan ilahi. Hukum ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung. Tidak ada yang benar-benar terpisah. Pikiran, tindakan, dan niat Anda memengaruhi seluruh jagat raya. Ini berarti bahwa setiap kali Anda berbuat baik, energi positif itu tidak hanya memengaruhi Anda, tetapi juga orang-orang di sekitar, bahkan hingga lapisan energi yang tidak terlihat. Sama halnya ketika Anda menyebarkan kebencian atau kemarahan, resonansi itu menyebar ke lingkungan dan kembali kepada Anda dalam bentuk yang sama. Kesadaran akan kesatuan ini membawa kita pada rasa tanggung jawab spiritual. Kita bukan individu yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesadaran universal. Saat Anda menyadari bahwa setiap pikiran dan tindakan membawa dampak, maka Anda akan lebih bijak dalam menjalani hidup. Hukum ini adalah fondasi utama dari semua hukum lainnya. Semuanya saling terkait dalam satu kesatuan energi. Hukum kedua adalah The Law of Vibration, atau hukum getaran. Segala sesuatu di alam semesta ini, baik benda mati, makhluk hidup maupun pikiran, memiliki getaran energi tertentu. Pikiran positif bergetar pada frekuensi tinggi, sedangkan pikiran negatif bergetar pada frekuensi rendah. Semesta merespons frekuensi yang Anda pancarkan. Jika Anda terus-menerus merasa marah, iri, atau takut, Anda akan menarik pengalaman dengan frekuensi serupa. Sebaliknya, jika Anda bersyukur, tenang, dan penuh cinta, Anda akan menarik kebaikan dan kemudahan. Hukum ini menjelaskan mengapa penting menjaga kualitas pikiran dan emosi. Anda adalah pemancar dan penerima energi. Dengan memahami hukum getaran, Anda bisa mulai menaikkan vibrasi Anda lewat meditasi, afirmasi positif, makanan bergizi, lingkungan yang sehat, dan pergaulan yang mendukung. Semakin tinggi vibrasi Anda, semakin mudah Anda menciptakan hidup yang sesuai dengan keinginan. Hukum ketiga disebut The Law of Correspondence, atau hukum korespondensi. Hukum ini menyatakan bahwa apa yang terjadi di dunia luar merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. As above, so below. As within, so without.
Dengan kata lain, jika Anda ingin mengubah realitas hidup Anda, maka perubahan itu harus dimulai dari dalam, dari pikiran, perasaan, dan keyakinan. Misalnya, jika hidup Anda penuh kekacauan, coba lihat ke dalam. Apakah pikiran Anda juga kacau? Apakah Anda menyimpan kemarahan, dendam, atau rasa takut yang belum disadari? Lingkungan luar tidak bisa berubah jika batin Anda tetap sama. Inilah sebabnya banyak orang yang berganti pekerjaan, pasangan, atau tempat tinggal, tapi tetap mengalami masalah serupa. Karena mereka belum mengubah kondisi batin. Saat batin Anda damai, penuh syukur, dan bersih dari prasangka, dunia di luar Anda pun akan mencerminkan kedamaian tersebut. Kuncinya adalah kesadaran dan refleksi diri yang jujur. Hukum keempat adalah the law of perpetual transmutation of energy, atau hukum transformasi energi yang berkelanjutan. Hukum ini menyatakan bahwa energi selalu bergerak dan berubah bentuk. Energi tidak pernah statis. Artinya, Anda memiliki kemampuan untuk mengubah energi rendah menjadi energi tinggi. Misalnya, rasa marah bisa menjadi motivasi untuk bertindak, kesedihan bisa menjadi inspirasi untuk berkarya, dan kegagalan bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit. Anda bukan korban energi, Anda adalah pengelola dan pengarahnya. Hukum ini memberi harapan bahwa tidak ada kondisi yang benar-benar buntu. Apapun yang Anda alami bisa ditransformasikan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kuncinya adalah kesadaran dan kemauan untuk mengelola energi Anda dengan bijak. Latih diri Anda untuk tidak tenggelam dalam emosi, tapi mengalirkannya ke arah yang membangun. Setiap detik adalah kesempatan untuk mentransformasi diri. Semakin Anda paham hukum ini, semakin kuat kendali Anda atas hidup dan arah tujuan Anda. Hukum kelima adalah the law of cause and effect, atau hukum sebab akibat. Ini adalah hukum yang sangat logis dan mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan, pikiran, atau keputusan yang Anda ambil akan menghasilkan konsekuensi. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Apa yang Anda tabur, itu pula yang akan Anda tuai. Jika Anda berbuat baik, bersikap jujur dan menolong sesama, maka suatu hari kebaikan itu akan kembali kepada Anda dalam bentuk yang tak terduga. Sebaliknya, jika Anda menyakiti orang lain atau memelihara kebencian, maka Anda akan menuai penderitaan. Hukum ini mengajarkan tanggung jawab atas setiap pilihan. Hidup bukan tentang keberuntungan, tetapi tentang hasil dari apa yang Anda lakukan secara konsisten. Maka penting untuk sadar akan niat dan tindakan Anda. Energi yang Anda keluarkan akan kembali kepada Anda. Jadi pastikan setiap langkah Anda mencerminkan kebaikan, kejujuran, dan ketulusan. Sebab semesta tidak pernah keliru dalam menakar akibat dari sebab. Hukum keenam disebut the law of compensation, atau hukum imbalan. Hukum ini merupakan lanjutan dari hukum sebab akibat, namun lebih spesifik pada bentuk imbalan yang diberikan semesta. Semesta akan selalu memberikan balasan sesuai dengan apa yang Anda kontribusikan. Ini berlaku dalam semua aspek kehidupan, pekerjaan, hubungan, bahkan kesehatan. Jika Anda memberi lebih, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan berbagi dengan ikhlas, semesta akan mengembalikannya dalam bentuk yang kadang melebihi ekspektasi. Namun, jika Anda hanya memberi separuh hati atau berharap hasil besar tanpa usaha, Anda juga akan menerima imbalan yang setara. Hukum ini mengajarkan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Bahkan jika hasilnya tidak terlihat sekarang, imbalan itu sedang diproses oleh semesta. Anda hanya perlu terus berbuat baik dan bersabar. Percayalah, semesta memiliki cara untuk membalas setiap bentuk ketulusan, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang Anda harapkan. Rezeki datang dalam banyak rupa, uang, kesehatan, kedamaian, atau hubungan yang harmonis. Hukum ketujuh adalah the law of attraction, atau hukum tarik-menarik. Hukum ini menjadi yang paling populer karena banyak dibahas dalam buku dan film. Intinya, apa yang Anda pikirkan dan rasakan secara dominan akan Anda tarik ke dalam hidup Anda. Jika Anda terus memikirkan kesulitan, maka kesulitan akan semakin mendekat. Sebaliknya, jika Anda membayangkan keberlimpahan, kesehatan, dan cinta, maka semesta akan menarik situasi yang selaras dengan energi tersebut. Namun perlu dicatat, hukum ini tidak hanya bekerja pada permukaan pikiran. Ia menanggapi perasaan terdalam dan keyakinan bawah sadar Anda. Oleh karena itu,
Penting untuk membersihkan pikiran dari keraguan, trauma, dan ketakutan. Fokuslah pada apa yang Anda inginkan, bukan yang Anda takuti. Visualisasikan tujuan Anda setiap hari, rasakan seolah itu sudah terjadi. Semesta akan merespons getaran itu. Kuncinya adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Anda tidak menciptakan realitas secara kebetulan, Anda menariknya melalui energi yang Anda pancarkan setiap saat. Hukum ke-8 adalah The Law of Perpetual Rhythm, atau hukum irama abadi. Hukum ini menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak dalam siklus, siang dan malam, pasang dan surut, naik dan turun. Dalam hidup kita juga mengalami fase, ada masa jaya, ada masa sulit, tidak ada yang statis. Maka ketika Anda berada dalam kondisi buruk, sadari bahwa itu hanyalah bagian dari irama kehidupan. Jangan panik atau merasa putus asa, karena setelah gelap pasti datang terang. Sebaliknya, saat berada di puncak, tetaplah rendah hati dan bersiap menghadapi ritme selanjutnya. Hukum ini mengajarkan kita untuk bersikap bijak dan tidak terjebak dalam satu kondisi. Saat Anda memahami pola ini, Anda tidak akan mudah dikendalikan oleh emosi. Anda akan belajar menari dalam irama hidup, tidak melawan arus, tapi menyatu dengannya. Hukum ke-9 adalah The Law of Relativity, atau hukum relativitas. Hukum ini mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak memiliki makna mutlak. Semua bersifat relatif, tergantung pada sudut pandang kita. Masalah yang Anda anggap berat bisa jadi ringan bagi orang lain. Keberhasilan yang Anda rasakan kecil bisa jadi sangat besar bagi seseorang. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri hanya karena membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Kita semua memiliki jalan dan tantangan masing-masing. Hukum ini juga mengingatkan bahwa setiap rintangan hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperkuat karakter dan memberi perspektif baru. Bandingkanlah masalah Anda dengan mereka yang lebih berat, dan Anda akan merasa lebih ringan. Relativitas mengajarkan kita untuk bersyukur dan fokus pada proses, bukan hasil semata. Dalam setiap kesulitan, selalu ada pelajaran. Hidup bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling konsisten dalam belajar dan bertumbuh di jalannya sendiri. Hukum ke-10 adalah The Law of Polarity, atau hukum polaritas. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki pasangan berlawanan. Terang gelap, panas dingin, senang sedih, sukses gagal. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena mereka saling melengkapi. Anda tidak bisa memahami keberhasilan tanpa pernah mengalami kegagalan. Tidak ada kebahagiaan tanpa pernah merasa sedih. Dengan memahami hukum ini, Anda tidak akan lagi membenci sisi negatif kehidupan. Anda justru akan belajar dari sana. Rasa sakit adalah guru. Kegagalan adalah bekal untuk kesuksesan. Polarity mengajarkan kita untuk menerima semua sisi kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh. Jika Anda sedang berada dalam titik rendah, sadarilah bahwa itu adalah bagian dari perjalanan menuju titik tinggi. Semua akan berbalik arah seiring waktu. Jangan terlalu larut dalam keterpurukan. Justru gunakan energi itu untuk menyeimbangkan dan memperkuat sisi positif Anda. Hidup bukan tentang menghindari kutub negatif, tapi mengelola keduanya dengan bijaksana. Hukum ke-11 adalah The Law of Gender, atau hukum jenis energi. Hukum ini tidak hanya berbicara tentang laki-laki dan perempuan secara fisik, tapi tentang dua energi utama dalam diri setiap manusia. Energi maskulin dan energi feminin. Energi maskulin adalah dorongan untuk bertindak, logika, keberanian, dan struktur. Energi feminin adalah penerimaan, intuisi, kreativitas, dan kelembutan. Keduanya harus seimbang agar hidup Anda harmonis. Jika Anda terlalu maskulin, Anda bisa menjadi keras dan tidak peka. Jika terlalu feminin, Anda bisa pasif dan tidak tegas. Dalam menciptakan sesuatu, baik bisnis, karya, maupun hubungan, Anda butuh keseimbangan dua energi ini. Misalnya, dalam bekerja, Anda butuh keberanian, bertindak, maskulin, tapi juga intuisi dalam mengambil keputusan, feminin. Hukum ini mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan sisi dalam diri yang belum tergali. Setiap manusia diberkahi kedua aspek ini, dan keduanya harus dibangun bersamaan untuk mencapai versi diri yang utuh dan kuat.
Hukum ke-12 adalah The Law of Inspired Action atau hukum tindakan terinspirasi. Hukum ini mengajarkan bahwa hanya memikirkan atau membayangkan sesuatu saja tidak cukup untuk mewujudkan mimpi. Anda perlu bertindak, namun bukan sekadar tindakan acak, melainkan tindakan yang selaras dengan intuisi dan ilham batin. Seringkali kita merasa terdorong melakukan sesuatu, meskipun belum sepenuhnya logis, namun terasa sangat tepat. Itulah tindakan terinspirasi. Ia muncul dari koneksi yang kuat antara pikiran, emosi, dan energi spiritual Anda. Ketika Anda telah menanam niat yang kuat dan menjaga vibrasi positif, semesta akan memberi sinyal dan jalan. Tugas Anda adalah peka dan berani melangkah. Jangan tunggu semuanya sempurna. Bertindaklah meski kecil, asalkan sesuai arah. Tindakan terinspirasi mempercepat proses manifestasi karena Anda sedang bekerja sama dengan semesta. Inilah momen ketika keajaiban sering terjadi. Gabungkan niat yang kuat dengan langkah nyata, maka semesta akan membuka pintu yang tak terduga. Kini, setelah membahas ke-12 hukum semesta, mari kita renungkan. Semua hukum ini bukan teori kosong, melainkan peta navigasi hidup. Mereka saling terhubung dan bekerja bersamaan, menciptakan aliran energi yang harmonis. Jika Anda hanya memahami satu hukum, hasilnya belum maksimal. Tapi ketika Anda menyadari semuanya sebagai satu kesatuan, maka kekuatan sejati akan terbuka. Kesadaran Anda adalah kunci. Segala yang terjadi di luar berakar dari dalam diri. Dan semua yang Anda alami bisa Anda ubah, asal Anda paham bagaimana semesta bekerja. Para filsuf, ulama, dan bijak zaman dahulu tidak menyampaikan ini untuk sekadar wacana, tapi sebagai panduan untuk hidup seimbang dan penuh makna. Jangan menunggu hidup sempurna untuk mulai berubah. Mulailah berubah untuk membuat hidup Anda lebih bermakna. Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri, dengan bantuan hukum semesta yang setia bekerja di balik layar, setiap saat, setiap waktu, tanpa jeda. Penerapan hukum semesta dalam kehidupan sehari-hari bukanlah sesuatu yang rumit. Anda tidak perlu menjadi guru spiritual atau ahli meditasi untuk bisa mengaksesnya. Yang Anda perlukan hanyalah kesadaran, niat tulus, dan komitmen untuk bertumbuh. Mulailah dari hal kecil. Ucapkan syukur setiap pagi, niatkan hari dengan energi positif, tanggapi masalah dengan tenang, dan perhatikan kualitas pikiran Anda. Pilih lingkungan yang mendukung vibrasi Anda, jauhi hal-hal yang menurunkan energi. Luangkan waktu untuk refleksi diri, dengarkan intuisi Anda, dan ambil tindakan yang selaras. Jika Anda melakukan ini secara konsisten, hidup Anda perlahan akan berubah. Bukan karena keajaiban dari luar, tapi karena Anda sedang bekerja sama dengan kekuatan besar dari dalam. Jangan anggap remeh perubahan kecil. Mereka adalah batu loncatan menuju perubahan besar. Semakin Anda sinkron dengan hukum-hukum ini, semakin ringan perjalanan Anda. Semesta tidak pernah membebani, ia hanya menyesuaikan diri dengan getaran Anda. Setelah memahami dan menerapkan hukum-hukum semesta, Anda akan mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam cara berpikir, bersikap, hingga mengambil keputusan. Hidup tidak lagi terasa kacau atau tanpa arah. Anda menjadi lebih tenang, lebih terarah, dan lebih terhubung dengan kekuatan batin yang selama ini tersembunyi. Banyak orang yang mengira bahwa hidup sukses hanya ditentukan oleh kerja keras. Padahal kerja cerdas dan sinkronisasi dengan hukum semesta jauh lebih efektif. Anda bisa bekerja keras siang dan malam, tapi jika vibrasi Anda rendah atau pikiran Anda dipenuhi keraguan, hasilnya tidak akan maksimal. Ketika Anda hidup selaras dengan hukum semesta, Anda tidak lagi berjalan sendiri. Anda ditemani oleh aliran energi universal yang memudahkan jalan, mempercepat proses, dan melindungi dari hambatan yang tidak perlu. Maka, pahamilah bahwa perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Dan hukum-hukum ini adalah jembatan antara dunia dalam dan realitas luar Anda. Perjalanan menuju kehidupan yang selaras dengan semesta memang tidak instan. Anda akan mengalami pasang surut, ada momen jatuh, ragu, bahkan ingin menyerah. Tapi semua itu bagian dari proses. Semesta sedang menguji seberapa besar komitmen Anda untuk bertumbuh. Jangan takut gagal, karena kegagalan bukan akhir. Itu justru sinyal bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Ingat,
Semua tokoh besar dalam sejarah, baik spiritual maupun dunia modern, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini. Mereka tidak hanya bermeditasi atau berdoa, tapi juga mengambil tindakan nyata dengan keyakinan penuh. Anda bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada yang spesial dari mereka selain satu hal. Mereka sadar akan hukum semesta. Dan sekarang, Anda juga punya akses terhadap pengetahuan ini. Jadikan hari ini sebagai titik balik dalam hidup Anda. Saat Anda memilih untuk hidup selaras dengan hukum-hukum universal, Anda sedang menciptakan kehidupan baru yang penuh makna, arah, dan keberkahan sejati. Kesadaran akan hukum semesta seharusnya membuat Anda lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan diri sendiri secara berlebihan. Anda mulai memahami bahwa segala sesuatu yang hadir dalam hidup adalah hasil dari energi, niat, dan tindakan Anda di masa lalu. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengambil kembali kuasa atas hidup Anda. Anda bukan korban, Anda adalah kreator. Anda punya kendali untuk membentuk realitas Anda sendiri, dimulai dari pikiran yang Anda pilih setiap hari. Dengan terus menjaga vibrasi tinggi, menetapkan niat yang jernih, dan bertindak dengan inspirasi, Anda akan menarik pengalaman yang sepadan. Inilah bentuk nyata dari spiritualitas yang membumi. Bukan sekadar doa, tapi juga kesadaran dan tindakan. Dan saat Anda menjalani hidup dengan keselarasan semesta, Anda akan merasakan kedamaian sejati yang tidak tergantung pada apapun di luar diri. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kamu merasa konten ini membuka wawasan dan menyentuh nuranimu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel AIRS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video mendalam lainnya. Bagikan juga ke teman atau keluargamu yang sedang mencari arah, makna, atau semangat hidup baru. Ingat, ilmu ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diamalkan. Jadilah bagian dari mereka yang sadar dan bertindak selaras dengan hukum semesta. Tidak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa yang sedang kamu hadapi, semesta tetap bekerja. Dan ketika kamu memilih untuk bekerja sama dengannya, hidupmu akan berubah secara drastis. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kesadaran. Ini saatnya kamu menjadi pencipta realitasmu sendiri. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya di AIRS Pandangan Hidup. Semoga cahaya pengetahuan ini selalu menyertaimu.